Nenek buyut doakan cucu perawan jomblo ini. Dapat suami ganteng 180 cm berotot 8. Lebih baik punya 2 anak biar jadi ibu instan. Bacalah novel yang kubawakan itu buat hiburan. Doakan baik-baik permintaanku ya. Hahaha. Hehehe. Hantu. Hantu apa sih? Aku nenek buyutmu. Nenek buyut. Kamu ini anak perempuan. Mau murah meriah minta nenek urus perkara besar? Baiklah, kau mau suami ganteng kayak Raya ya? Mau jadi ibu instan ya? Oke, carilah di dalam novel. Aku malah jadi tokoh wanita jahat yang menyiksa anak angkatnya sampai mati. Dan 3 hari lagi. Si tokoh utama akan menemukan bukti penyiksaan ini. Lalu membunuhku. Nenek, kau tega mendorong cucumu ke jurang maut. Aku harus buru-buru memanjakannya. Jangan sampai dia tahu perlakuan sebelumnya. Kalau tidak, saat dia kembali nanti, Pangeran, karena keracunan sihir Nanjiang, tuanku pulang lebih awal. Aku akan cari tabib Liu, tak usah. Racun ini belum jelas, tunggu saja dulu. Baik. Apa Shen Wanyi masih tenang? Menurut pelayan, selama tuanku di perbatasan 3 tahun ini, dia terus menyiksa pangeran kecil. Beraninya dia, rupanya dia tidak bisa ditolerir di istana ini. Suruh anak tinggal di sini, si tokoh utama memang kejam sekali. Bu, maafkan aku salah. Jangan pukul aku. Aku salah, Bu. Hentikan. Shen Wanyi, hentikan sekarang juga. Aku ingat di buku tidak ada 2 anak. Shen Wanyi, berhenti. Ilmu santet Nanjiang, racunnya. Bisa mengubahku jadi anak kecil? Hai, dek kecil. Jangan ganggu Yan Yan. Coba ceritakan bagaimana aku mengganggunya. Jangan dekat-dekat aku. Katakan padanya apa yang baru saja dia lakukan padamu. Aku akan membelamu. Katanya, halaman ini terlalu kecil dan tua, mau menggantikan dengan yang lebih besar. Sudah kuduga. Apa? Dia mau memberimu rumah besar? Dek kecil, ganti rumah bukan mengganggu. Ini baru mengganggu. Shen Wanyi, lepaskan. Tidak mau. Kamu lucu sekali, pasti diciptakan untuk dicubiti kakak. Shen Wanyi, kau akan menyesal. Jangan lari. Tak kira racun santet begitu dahsyat, mengubah jenderal perang menjadi bocah. Pintu depan tak mungkin dimasuki, terpaksa mendobrak masuk. Suruh Chang Feng cari obat penawar. Aneh, hanya menemukan pangeran kecil kemana si nakal itu pergi. Kamu mau apa? Aduh, lepaskan aku. Nggak mau pokoknya. Kamu bilang kamu...
Memanjat tembok sampai sekotor ini? Nah, sekarang sudah bersih. Ayo, bangun. Lo kamu. Apa maumu? Tentu saja menyelimutimu dengan handuk mandi. Jangan dekat-dekat. Lelaki perempuan harus menjaga jarak. Wah, masih kecil sudah tahu banyak ya. Sini. Nah, sayang, tidur. Kok rasanya dia nggak separah kabar buruknya ya? Siapa yang menyentuh raja ini? Siapa yang taruh kayu giliran adunan di kasur? Aku malah kembali normal. Racun gudu ini membuatku jadi anak kecil di siang hari, pulih saat malam. Ganteng banget sih, apalagi six pack-nya gede. Shen Wanyin, dasar kamu genit banget sih. Kemana lagi si bocah nakal itu kabur? Wajahku seangker itu kali ya. Putri Mahkota, Nona Jiang datang menjenguk pangeran kecil. Sudah sampai aula depan. Jiang Shening, si wanita licik dalam cerita, akhirnya datang juga. Maaf ya, Kak. Tak lihat kakak di sini. Kau sengaja? Memang sengaja. Terus kenapa? Majikan saja diam. Kau budak berisik apa? Wang Ye jaga perbatasan bertahun-tahun, kakak malah tenang-tenang saja. Makin segar saja. Jangan panggil aku kakak terus. Nanti orang kira kau tamu luar yang numpang di sini. Padahal Siliwangnya. Lagi sombong apa? Aku tunangan pilihan Nyonya tua. Kau itu apa? Sayangnya, aku masih resmi Wang Fei istana. Nona Jiang belum berani ganggu aku. Shen Wanyi, nanti lihat. Kalau Wang Ye tahu kau sakiti putra mahkota, nanti kau mati pasti. Aduh, adik. Kau baik-baik saja? Yan rindu, Kak. Rindu, Kak. Yan rindu. Yan, kakak ajak main yuk. Asyik! Yan suka jalan sama kakak Jiang. Aku juga mau. Lagi ngomong sama tuan kecil. Dari mana asal kau bocah liar ini? Jiang Xiaoning, rupanya kau begini selama ini. Santai, kalau kau manja, aku juga ajak makan enak. Ogah sama kau. Mati pun ogah. Aduh, jelek. Nah, ini bagus. Imut ya. Mana Shizu? Jiang Xiaoji baru saja kayaknya bawa Xiao Shizi ke tempat judi. Jiang Xianing. Ayo, beli besar, beli kecil, pasang taruhan, jangan ubah. Kak Jiang, uang saya sudah habis, kalah semua. Enggak apa-apa, kakak punya. Yan hari ini main sesukamu. Jiang Xianing, Yan sangat suka sama kamu. Kamu malah ngajarin begitu. Main-main sedikit kenapa? Jiang Shening, dulu kamu bilang ke saya berbuat baik pada Yan Yan.
Seperti ini caranya berbuat baik. Kak Jiang bilang, uang Wangfu nanti semua milikku, mau belanja sesukaku. Kamu nggak berhak urus aku, pergi. Shenwanyi, kamu kira kamu siapa? Berhak apa ngurus dia? Aku ibunya, kalau bukan aku siapa lagi yang ngurus dia? Aku tidak minta dia pintar luar biasa. Aku cuma mau dia bisa hidup jujur dan terhormat. Yan, ikut ibu pergi. Oyoi, kamu berani halangi dia, rebut balik Shizi. Hari ini siapa lagi berani maju satu langkah nyawanya diambil. Dia masih punya sisi ini. Sudah tahu salah. Di usiamu seharusnya belajar baik-baik, jangan tiru anak boros yang pakai uang keluarga kemana-mana. Kak Jiang bilang, aku tak perlu belajar. Aku lahir buat jadi raja kecil. Dan beda sama orang rendah lainnya. Bangsat! Hari ini kau berlutut di sini, kalau belum tahu salah, nggak boleh makan. Nggak nyangka anak baik-baik sudah jadi begini, karena diajar buruk sama Jiang sini. Sekarang hanya aku yang bisa membawanya pulang. Wanita jahat, tunggu ayah pulang. Aku akan laporkan kau menyiksaku. Laporkan saja. Kalau dia berpihak padamu, dia bukan ayahmu. Sial, rasa sakit yang parah kambuh lagi. Shenwanyi, kau lancang. Berani menyiksa cucuku, beraninya kau. Tidakkah kau tahu kakeknya adalah anak almarhum kakak Huaizhou? Ibu, aku hanya mendidiknya. Mendidik apa? Kau jelas iri karena tak punya anak. Sengaja menyiksa pangeran kecil, cukup. Yaya adalah putra mahkota Wangfu, apa perlu kau didik? Siapkan, tangkap wanita jahat ini, hukum 50 kali pukulan rotan. Ibu, ini sungguh salah paham, tadi masih ada anak kecil bersama kami. Dia tahu. Kok menghilang lagi? Tanpa saksi, matilah aku. Wangfu hanya punya satu anak, yakni Yeyan. Jangan berlagak di sini. Siapkan, pukuli. Ibu X, Ibu. Hentikan. Semuanya hentikan. Wang Ye, Anda datang. Kenapa wajah Anda pucat? Apa demam? Huaizong, pas sekali kau datang, lihat ini permaisurimu. Berani menyiksa Yeye seperti ini. Murah banget ini. Suami memang tampan. Ayo tidur yang manis. Apa aku hari ini benar-benar tamat? Ibu, Shenwanyi juga tidak melakukan hal yang menyakiti Yanyan. Jangan terus bermusuhan dengannya. Sudahlah, karena kamu sudah meminta, aku tak akan menghukumnya lagi. Wajahmu terlihat lelah, datanglah ke pavilion ibu, biar ibu menyuruh dapur menyiapkan sup tonik untukmu. Baik. Aduh, jantungku. Lo, Qin Huaizhou malah membelaku. Apa aku tidak perlu mati? Tapi tatapannya tadi, aku juga tidak memprovokasinya. Tapi hari ini dia tidak begitu membenciku ya. Mungkin aku harus minta maaf padanya. Iya, wanita harus tahu kapan mengalah, kapan bertahan, demi bertahan hidup. Malu apaan sih? Hai suamiku, kenapa kau di sini? Keluar. Saat menikahimu sudah kukatakan aku tak mencintaimu. Sebelumnya salahku, kau... Jangan marah padaku dong. Aduh. Kapan aku marah padamu? Kau bohong. Di naskah asli kau jelas-jelas ingin membunuhku.
Tak ada. Katakan kau tak akan mengincarku karena Jiang Xianing. Kenapa aku harus mengincarmu? Cepat pergi keluar. Bersumpah. Baik, aku tak akan menyusahkanmu karena Cie Yamning. Boleh keluar sekarang? Baik. Raja Muda, maaf, aku pergi dulu. Shen Wanyi. Mau datang seenaknya pergi semaumu. Jin Waijiu, apa yang kau lakukan? Jangan sembarangan. Kamu. Sial, perasaan itu lagi harus berubah wujud nih. Aneh, bukannya aku minum kemarin malam. Kenapa leher belakangku sakit sekali? Sebentar kecil, bagaimana caramu masuk? Lagi pula baju Chin Huaizhou ada di sini. Jangan-jangan ngomong jujur. Aku sebenarnya adalah permaisuri. Nyonya tua memanggilmu. Kalau sampai dia tahu akulah anak kecil yang dia ganggu itu, bagaimana masa depanku memimpin rumah tangga? Entah kenapa dulu Huaizhou menikahi wanita jahat tak tahu sopan santun ini. Ini baru calon menantu yang kuinginkan. Ini gelang batu giok yang kemarin kubeli di toko Tianxiao. Sangat cocok denganmu. Ambil. Nyonya tua, ini terlalu berharga. Hasiening tak berani menerima. Terima. Kalau bukan untukmu, untuk siapa? Sialan? Untuk si beban keluarga ini? Hasiening, duduklah. Ku minta kamu datang untuk mengabarkan bahwa Xining akan menetap di kediaman ini. Membantu Huaizhou mengatur jam makan. Bu, bukankah Yanyan sudah tidak perlu inang di usianya ini? Lagi pala Kajang Ao juga tidak ada bekas seperti menyusui. Shen Wanyi, kamu hanya pandai bicara saja. Aku hanya menginformasikan. Coba lihat dirimu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mana ada yang lebih baik dari Xie? Sini, mari kita menikmati bunga-bunga. Sang putri. Yanyan. Kamu juga datang? Yanyan, mendengar kesehatannya kurang baik. Ini jimat keselamatan hasil jahitan tangan ibu. Adik kecil, barang beginian mana Yanyan sudi? Yanyan, ini jimat keselamatan yang Kak Jiang khusus dapatkan dari kuil Putuo. Dijahit pakai benang emas semua, suka tidak? Kakak Jiang sangat baik padaku. Yanyan alergi terhadap rempah-rempah. Rempah-rempah di kuil luar, jaga-jaga. Sudah cukup, masa aku mau mencelakakan Yanyan? Yanyan, sini. Kakak pasangkan untukmu. Aku tidak mau jimat buatan perempuan jahat ini. Pangeran muda, ini sang putri mengerjakannya berhari-hari hingga jarinya tertusuk jarum. Meskipun tidak suka, jangan berlaku begitu. Masih ada harimau kecil yang dijahit, lumayan bagus. Kamu suka? Nah, untukmu saja. Dasar anak kecil cukup tahu barang bagus juga. Harimau kecil apa? Mana? Aku mau lihat. Anak jalanan macam apa ini? Berani merebut barang milik pangeran muda? Kamu ngapain sih? Berani-beraninya memukul anak kecil. Ada apa?
Putra mahkota mau ambil miliknya? Si anak kampungan ini berani melawanku? Masa memukul saja tak boleh? Membunuhnya pun aku bisa. Kamu tidak apa-apa? Ngapain melototin dia terus? Enggak apa, cuma luka kecil. Yanyan, bukannya Mak sudah ajari jangan nakal sama orang? Harus sopan. Tapi Yanyan kan putra mahkota, semua di istana ini miliknya. Apa yang kau omongkan ini? Putra mahkota, akulah ibunya putra mahkota. Chin Yanyan, ayo minta maaf. Jangan takut, dia bukan ibumu. Kakak yang jagain kamu. Nggak usah minta maaf. Chin Yanyan, mau minta maaf apa tidak? Memaafkan aku, tadi seharusnya aku nggak mendorongmu. Wah, baru tahu kamu bisa garang juga seperti ibu tegas. Tentu saja. Dasar anak ini, kok bicara sama tante? Sama kakak begitu? Hah? Cilik, kenapa kamu? Cilik? Lari kemana? Aduh, dasar kamu. Sungguh luar biasa. Paduka, ternyata punya hobi seperti ini. Jangan-jangan kau mau muter-muter di kediaman pangeran setengah telanjang. Panggil orang. Bawakan pakaian. Iya, kenapa malam itu kau kabur? Jangan-jangan malu ya? Jangan dekat-dekat aku. Aku hanya... Shen Wanyi, kamu. Paduka pasti tak mau seluruh penghuni kediaman tahu Paduka telanjang bulat, kan? Masih berani mengancam aku sekarang? Hahaha, Chin Huaizhou, aku bercanda. Akan kusuruh orang bawakan pakaian. Ngapain aku memprovokasinya? Sial, kenapa setiap ketemu aku jadi pengen menggodanya? Beraninya aku sekarang sampai segininya. Kau terus-terusan menggoda Paduka, hahaha. Tidakkah takut Paduka melahapmu? Aku akan segera memanggil orang. Racun ilmu hitam semakin tak stabil, tampaknya tak bisa ditunda lagi. Paduka, tabib penawar racun telah ditemukan. Shen Wanying, kau memang licik. Dekati pangeran, taklukkan pula putra mahkota. Tak akan kubiarkan kau tenang-tenang saja. Putra mahkota keracunan, yang mulia mohon tenang. Tadi saya sudah memberinya obat. Keracunan. Hari ini putra mahkota hanya memakan kue yang dikirim permaisuri. Mungkinkah? Shen Wanyi berani mencoba membunuh keturunan keluarga kerajaan. Saya tidak menaruh racun di kue itu. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang mau mencelakai dia? Nona Jiang, kamu yang selalu merawat putra mahkota dari dekat. Apa dia tidak curiga? Xianing itu jujur dan terbuka. Mana mungkin dia main mata-mataan? Lagi pula dia sudah menganggap Yeye seperti anak sendiri. Mana mungkin dia membahayakan Yeye. Yanyan, kau sudah bangun? Jangan pura-pura di sini. Kau meracuni putra mahkota pakai kue itu. Jemput dia. Hajar sampai mati pakai tongkat. Buang keluar kediaman pangeran. Tunggu, Yanyan bisa jadi saksiku. Baik, kita tanya Yanyan. Yanyan, bilang sama ibu, akhir-akhir ini kamu kontak dengan siapa saja? Ada hal aneh yang kamu lihat? Yanyan, hari ini kamu hanya makan kue kiriman permaisuri. Benar kan?
Saya, Yan kakak selalu baik padamu. Kamu tidak boleh berbohong ya. Aku cuma makan kue kiriman ibu. Tangkap perempuan jahat ini! Waktu satu batang dupa saja, racunku dalam tubuh pangeran bisa dibersihkan semua. Pangeran gawat, permaisuri meracuni putra mahkota. Ibu Suri menyuruh memukulinya hingga tewas. Pangeran, jangan sampai terganggu. Ini saat-saat krusial mengeluarkan racunku. Pangeran, proses pembersihan racun tidak boleh dihentikan. Kalau tidak, bukan cuma racunku tidak terkendali. Anda juga bisa terkena serangan balik. Perempuan itu mati ya sudah. Apalagi yang kucemaskan. Lanjutkan. Tangkap perempuan jahat ini! Hajar sampai mati semua! Yan, bukankah ibu sudah bilang jangan bohong? Cukup! Mana mungkin anak 6 tahun berbohong? Jangan coba mengancam Yan di depan mataku! Nenek, sepertinya bukan dia yang menyakitiku. Nyonya, sudah kami selidiki. Racun dalam kue itu sama dengan yang meracuni pangeran muda. Pangeran, tolong. Nenek, jangan pukul lagi. Kalau terus dipukul, dia bisa mati. Terus pukul! Hentikan semua. Semuanya berhenti. Pangeran, akhirnya Anda datang, permaisuri dia. Cukup! Anda terluka, biar saya bantu Anda kembali. Huaizu, dia menyakiti satu-satunya keturunan kakakmu? Kau melindunginya, tegakkah pada arwah kakakmu di alam baka? Benar, Pangeran. Dokter istana baru saja bilang, dalangnya pasti... Memfitnah permaisuri itu kejahatan berat, aku akan menyelidikinya. Kalau ketahuan siapa yang berulah, aku tak akan tinggal diam. Berdiri sana. Kalau pangeran tak tega, biar saya yang menggantikan. Pengawal! Shen Wanyi berencana membunuh pangeran muda. Tangkap dia! Apa kalian hanya mau berdiri diam? Siapa berani menghalangi aku? Bunuh tanpa ampun. Anak durhaka. Bangsat! Shen Wanyi, sihir apa yang kau gunakan sampai pangeran begitu membelangmu? Tak perlu, saya bisa sendiri. Kemarin saat kau menggoda hamba pun kau tidak malu-malu. Terima kasih untuk apa yang terjadi hari ini. Kau satu-satunya permaisuri hamba jika bukan hamba yang melindungimu. Siapa lagi? Shen Wanying, mulai sekarang hamba akan jadi pendukungmu. Dia sedang mengungkapkan perasaannya padaku. Lukamu belum sembuh, mau kemana? Qin Huaizhou bukan saja ganteng, tapi tubuhnya juga sempurna. Shen Wanying, apa kau ingin bercinta di siang bolong denganku? Yang mulia, daun jatuh jangan diinjak. Permaisuri ternyata lebih liar dari yang kubayangkan. Kenapa sekarang malah lari? Jangan-jangan kamu tidak bisa. Hamba masih ada urusan. Istirahatlah yang cukup. Hei, mau kemana?
Si kecil. Apa yang terjadi? Yang mulia, waktu menetralkan racun kemarin, Paduka memaksa mengerahkan tenaga dalam... Racunnya sekarang sudah menyebar ke 7 meridian. Sangat tidak stabil. Sebelumnya, Paduka akan kambuh setiap 7 shichen. Tapi sekarang bisa kapan saja. Lalu harus bagaimana sekarang? Apakah Yang Mulia dalam bahaya? Hanya bisa mencoba mengeluarkan racunnya kembali, tapi butuh waktu. Cepat cari cara untuk menetralkan racunnya. Dan ingat, siapapun tidak boleh tahu kalau aku terkena racun santet. Tapi besok lusa adalah ulang tahun nenek. Keadaan Anda seperti ini. Biar aku punturi sementara untuk menekan racunnya. Dalam 2 hari ke depan, racun tidak akan kambuh lagi. Tapi cara ini hanya bisa dilakukan 1 kali. Nona, kabarnya acara ulang tahun nenek akan menampilkan grup opera terbaik di ibu kota. Paling cuma yang itu-itu lagi, nggak seru. Lebih baik berjemur di rumah. Kok udah beberapa hari nggak ketemu si kecil nakal itu ya? Para nona bangsawan yang biasa main sama Nona Jiang, semuanya sudah datang. Pasti bakal nyebelin. Kampret bener. Aneh ya, kok pangeran bisa memilih istri yang jahat dan kasar seperti itu? Iya, setuju. Nona Jiang itu kan jago semua. Mulai dari musik, catur, kaligrafi, sampai melukis. Dia juga teman sejak kecil pangeran, baru cocok tuh. Wah, yang datang ini bukannya niat baik rupanya. Jangan begitu dong kakak-kakak. Aku dan pangeran memang dari kecil kenal, tapi cuma hubungan kakak adik saja. Aku tidak pantas sama pangeran. Dasar perempuan sok akrab cowok. Ngomong kosong aja nggak malu-malu. Memang kamu nggak pantas sama Nona Jiang. Lumayan juga sadar diri. Bagus. Sok jagoan apa sih? Katanya pangeran nggak suka sama kamu. Dasar perempuan buta huruf dan kasar, nanti juga diceraikan sama pangeran. Shenwani, kamu ngapain? Katanya aku ini perempuan kasar ya. Kalau lain kali aku ketahuan kamu masih ngomongin orang di belakang, muka kamu bakal babak belur sampai orang tuamu aja nggak kenal. Kakak Permaisuri, sebaiknya minta maaf saja. Di sini kan semuanya nona bangsawan ibu kota. Kalau kamu terus tak tahu aturan, yang dipermalukan suami kamu sendiri. Kalau pangeran tahu, pasti dia marah. Xianing, jangan buang waktu bicara dengannya. Nanti Junwang datang. Aku pasti akan bicara baik-baik dengannya. Sebenarnya istri pangeran ini seperti apa di belakang layar? Kau! Kalau begitu katakan istri pangeranku ini seperti apa? Junwang, akhirnya Anda datang. Istri Anda ini sama sekali tidak beradab. Dia berani memukul orang di depan umum. Sudahlah, jangan diteruskan. Junwang, jangan marah pada Selir. Barusan dia juga tidak sengaja. Teh hijau ada tiap tahun. Bunga teratai mekar di mana-mana. Siapa bilang aku marah pada istriku? Shenwanyi berani memukuli putri istana Perdana Menteri Shen. Beraninya dia. Pangeran Anda... Dia adalah orangku. Berani yang kuberikan. Kenapa? Dia mau membelaku, memandangnya sekarang, Qin Huaizhou lumayan enak dilihat. Junwang, lebih baik biksu minta maaf. Kalau kejadian hari ini tersebar, reputasi Selir bisa terpengaruh. Orang yang dipukul Selir memang pantas dipukul. Kalau ada yang mulutnya panjang menyebarkan, aku pasti tidak akan menciummu. Hari ini saya di sini berterima kasih pada semua yang datang memberi selamat ulang tahun di istana. Semoga Nyonya Tua panjang umur dan sehat selalu. Nyonya Tua bilang, sekarang musim tepat untuk menikmati bunga. Di pesta ulang tahun ini, sebelum acara kita ambil bunga sebagai tema, bersenang-senang dengan membuat puisi, biar semua bermain gembira. Kening benar. Saya juga menyiapkan tuskon konde berharga sangat mahal dari Tian Xianglou sebagai hadiah utama. Bagus, sangat bagus. Terima kasih banyak, Nyonya Tua. Shenwanyi, kau mau apa? Tentu saja datang untuk merayakan ulang tahun Anda. Tidak perlu, cepat pergi. Nenek, jangan perlakukan dia begitu. Sebenarnya dia... Yanyan, ayo makan. Permaisuri, nenek baru saja berkata, tema pesta kita hari ini adalah membuat puisi. Aku ingat putri sepertinya terkenal sebagai orang yang tidak berbakat di Kyoto. Sepertinya tidak bisa. Dia adalah pemaisuriku. Kemana dia mau pergi? Langsung ke sana. Baru-baru ini Qin Huaizhou benar-benar berubah sifat. Wan Ye, Shening juga khawatir. Permaisuri tidak bisa melakukan apapun. Jadi malu dan kesal. Membuat puisi doang kan? Siapa bilang aku nggak bisa? Permaisuri, sebelumnya Anda bahkan nggak bisa baca tulisan pangeran muda. Sekarang bilang bisa buat puisi. Lagi pula hari ini banyak orang di sini. Jangan sampai mempermalukan Wang Ye. Iyalah, lihat diri sendiri macam apa. Wah, kamu hebat ya. Ayo coba adu. Gimana? Nggak berani? Hahaha, tidak bisa menolak kehormatan. Hanya saja permaisuri jangan marah padaku nanti.
Selama aku di sini, kamu nggak perlu memaksakan diri adu dengan mereka? Tenanglah, permaisuri mustahil kalah. Nggak bisa nulis puisi ya, nyontek tugas orang lain dong. Lagian aku juga lulusan wajib belajar 9 tahun, hafal 300 puisi tang. Berkata rindu di bawah pohon rindu. Rindu dan benci pada sang kekasih, tapi ia tak tahu. Berbuah biji rindu di pucuk pohon, itulah saat kekasih pergi merindukanku. Lebay banget. Bagus, wah, bagus sekali, benar-benar bagus. Menulis puisi dalam 7 langkah, susunan katanya rapi, perasaan dalam puisinya sangat mendalam. Xiening pantas menyandang gelar perempuan berbakat, hahaha. Hahaha, permaisuri giliranmu. Puisi 7 langkah itu terlalu biasa. Kalian akan lihat bagaimana membuat puisi langkah demi langkah. Berani sekali bicara besar, mana mungkin? Shen Wanyi, jangan cari perhatian di sini. Mempermalukan keluarga Qian, cepat turun. Ibu tenang, selama saya di sini, siapa berani mencela permaisuri? Ayo main yang seru. Angin utara menerpa rumput putih, Agustus salju mulai bertebaran. Wah, hebat. Bagai semalam angin semi tiba, ribuan pohon pir berbunga. Duka perpisahan di kala senja, cambuk puisi menunjuk ke ujung dunia. Kelopak gugur bukan tanpa rasa, menjelma tanah musim semi untuk merawat bunga. Bagus-bagus, puisi yang luar biasa, sungguh luar biasa. Puisi indah. Indahnya menjelma tanah musim semi merawat bunga, anggun tak norak, mimesona tiada tara. Tidak buruk. Ratusan kali lebih baik dari puisi sok lembut itu. Lebih bagus dari guruku menulis puisi. Gimana? Mau lanjut? Gimana? Mau lanjut? Karena tak ada yang bisa menandingi permaisuri, hadiahnya menjadi hak permaisuri. Berapa uangnya nih? Baik, hari mulai gelap, mari mulai pesta. Silakan semuanya. Luar biasa kerajinannya. Bukankah hamba telah memperlakukanmu dengan buruk selama ini? Apa yang kamu tahu? Ini bukan tusuk konde biasa, ini modal hidup sisa umurku. Nanti kalau aku cerai denganmu, aku masih harus cari nafih. Kamu mau bercerai dengan hamba? Hah, sial, asal bicara jadi bocorin akhir cerita. Ya, yang mulia tentu saja aku tidak ingin berpisah denganmu. Perasaan cintaku padamu dibuktikan langit dan bumi. Tapi aku tahu yang mulia tidak menyukaiku. Pasti aku harus minggir untuk kekasihmu. Saya juga harus merencanakan lebih awal. Siapa bilang hamba tidak? Aku? Tepat. Kalau sudah tahu salah, cepat-cepat minta maaf. Kurasa hamba terlalu memanjakanmu selama ini. Sudahlah, dulu asli dia diperlakukan kejam. Wajar saja dia berbohong waktu itu. Aku tahu waktu itu kamu tidak sengaja. Benarkah? Kamu tidak marah lagi padaku? Tidak marah, semuanya sudah berlalu. Ayo ke pavilionku bikin buatkan kue kering favoritmu. Ibu sangat baik pada Yan Yan. Kamu memanggilku ibu. Anda adalah ibu dari Yan Yan. Maaf, aku salah, Bu. Aku seharusnya tidak berbohong. Semua salahku sampai ibu dipukul. Pasti sangat sakit ya? Sudah tidak sakit, sungguh. Semua sudah berlalu. Ibu Putri, mulai sekarang Yan Yan pasti akan nurut sama ibu. Ulang tahun ibu sebentar lagi. Yan Yan akan temani ibu merayakannya. Ulang tahun? Ternyata ini juga hari ulang tahun pemilik tubuh asli. Di buku aslinya, pemilik tubuh ini sudah tewas pada saat seperti ini.
Mungkinkah aku sudah mengubah alur cerita? Baik, ibu akan rayakan ulang tahun bersama Yanyan. Ulang tahun Shenwanyi sebentar lagi. Oh ya, si kecil itu pergi kemana ya? Dia paling suka biskuit kecil buatanku. Oh, Tuan Muda. Apa masih ada anak lain di kediaman kita? Tidak tahu. Ya kok canggung sekali? Ya. Tuan Muda, besok ulang tahun Nyonya Muda. Semua barang berharga di gudang sudah dikeluarkan sesuai perintah Tuan. Dia senang sekali dapat tusuk konde itu sampai lupa segalanya. Seolah aku pelit padanya. Memalukan keluarga pangeran. Tuan Muda, akan hamba antarkan ke Nyonya besok pagi. Tidak usah. Aku sendiri yang mengantarnya. Aku sudah janji akan menemaninya di ulang tahunnya kali ini. Dia pasti terharu sekali melihat hadiah berharga sebanyak ini. Apa katamu? Pangeran ingin menemaninya merayakan ulang tahun, bahkan menyiapkan sekotak harta untuknya. Siap! Dasar sundal Shenwanyi, kenapa harus merebut wanyiku? Takkan kubolehkan dia merebutnya. Oh, iya. Kak Jiang. Yanyan, kamu datang ya? Kakak tidak menakutimu kan? Kakak hanya sedih, tak bisa melindungimu dengan baik, membiarkanmu dijahati wanita jahat itu. Tapi dia tidak menggangguku. Yanyan, jangan tertipu olehnya. Kau bukan anak kandungnya. Nanti ketika dia punya anak, pasti akan mengusirmu dari istana. Tapi dia sangat baik padaku. Baiknya padamu itu hanya demi menyenangkan pangeran, hanya kakak yang benar-benar peduli padamu. Shenwanyi, aku masih punya senjata rahasia pangeran muda. Kalau pangeran muda tidak menyukaimu, posisimu sebagai permaisuri tak akan bertahan. Yanyan, ayo, kakak ajakmu main layang-layang. Tetap saja aku yang paling hebat. Tak menyangka di zaman kuno bisa makan kue ulang tahun. Sungguh menarik ya. Paduka, apa ini semua bisa dimakan? Tentu bisa. Tidak hanya bisa dimakan, tapi juga makanan lezat yang bahkan tak bisa ditemui di restoran luar loh. Hei, sebentar lagi Qin Huaizo datang. Pasti dia akan takjub melihat bakat istimewaku ini. Hanya saja tak tahu apakah dia suka makanan manis. Paduka benar-benar bersemangat ya, merayakan ulang tahun sampai mengajak seluruh istana sibuk melayanimu. Sarkastis tapi tanpa ekspresi apa nih? Kalau tidak melayaniku, apa mereka harus menemanimu berakting drama pentas di sini? Kau! Paduka, sudah larut begini, pangeran belum juga datang. Sepertinya hari ini pangeran tak akan merayakan ulang tahun bersama Paduka. Benarkah dia tidak akan datang? Aduh, mulutku ini memang keterlaluan. Kata-katanya bikin Paduka tidak senang. Pangeran selalu menepati janji, pasti akan datang kalau sudah bilang begitu. Ngotot saja, pelayan bilang, pangeran seharian tidak ada di istana. Mau merayakan apa denganmu? Katanya mau merayakan ulang tahunku, lagi-lagi membohongiku. Ya ampun Baginda, tabib bilang racun Kundalini. Baginda belum stabil. Baginda harus istirahat di kamar. Hari ini ulang tahun Wang Fei, aku ingin antar hadiah sebelum bertransformasi. Tapi tak perlu pergi sendiri, biar hamba yang antar ke Wang Fei. Aku mau antar sendiri. Qin Huaizo, kamu tukang bohong mulut manis. Wang Fei, Baginda takkan datang. Lebih baik berhenti menunggu. Nanti juga sudah sore. Siapa bilang aku nunggu dia? Yicing suruh dapur hidang ke makanan. Wang Fei, apa kita tunggu Baginda lagi? Ngapain ditunggu? Potong kue. Yanyan, jangan lihat-lihat. Nanti Kak Jiang ajak beli jajan enak di pasar. Mumpung sudah datang, cobain kue dulu. Ini spesial, restoran luar tidak jual. Pangeran muda sudah pernah cicipi semua makanan enak. Masa tertarik kue anehmu? Jiang Xianning, dan kau? Siapa tahu kau bakal racuni pangeran muda lagi kayak kemarin. Hari ini ulang tahun Mama Wang Fei. Yeye ingin temani Wang Fei Mama rayakan. Yanyan, apa yang kamu bicarakan? Dia perempuan jahat yang pernah nyawamu. Jiang Xianning, siapa yang taruh racun kemarin? Kamu sendiri tidak sadar diri? Aku lihat kemarin kamu yang taruh sesuatu di kue Yanyan. Kak Jiang. Yeye suka Kak Jiang, juga suka Wang Fei Mama. Jangan bertengkar lagi ya. Shenwanyi, kau kutip nanti. Dah, ayo makan kue. Qin Huaizo si brengsek mulutnya penuh kebohongan.
Berani-beraninya meledek aku. Emang gue butuh ditemenin? Laki-laki banyak, mending main sama model. Besok gue mau ketemu cowok ganteng di gedung paling megah seibu kota. Ini dewa kekayaan turun dari langit. Aha, aha. Kecil-kecil begini, nyuri dari kas kerajaan ya. Semua ini punyaku. Tak kira kau anak orang kaya rupanya. Lagian juga mau bercerai dari Qin Huaizhou. Bapaknya masih lajang nggak? Shen Wanyi, kau berani? Lah, kecil-kecil cemberut gini ngapain? Jadi nggak imut ah, ayo. Tidak ya. Dot. Bocah kecil. Bocah kecil? Bocah kecil, mau kemana malam-malam begini? Pelan-pelan dikit. Aneh orangnya. Di manakah dia? Minggir! Jangan dong. Shen Wanyi. Wangnya, kenapa ada di sini? Bikin ribut tengah malam ngaco aja. Masa pakai baju aja nggak? Baju hamba dicuri, tadi lagi mandi. Mandi? Kau mandi di tong besar depan rumah gua? Dasar mesum! Shen Wanyi. Suara apa tadi di sana? Itu panggilan kalian. Qin Guancong, ngapain kau? Jadi melecehkan perempuan ya? Lepas ya gua. Kau kan istri hamba, memeluk sedikit, kenapa? Aduh, sombong sekali. Pangeran sekarang mau pamer kekuasaan di depan gue ya? Waduh, entah siapa tadi malam telanjang. Hanya berjalan-jalan tanpa tujuan di halaman. Orang yang tidak tahu mungkin mengira pangeran baru saja keluar dari kamar seorang gadis setelah bersenang-senang. Shen Wanyi. Aduh. Teriak-teriak apa sih? Gua nggak tuli, ngeselin banget ngelihat mukamu. Kalau kau nggak pergi. Gua yang pergi. Qin Huaizhou, kau gila ya? Beres-beres marah sembarangan ke hamba. Hahaha, gue yang marah. Ya ampun, entah siapa yang janji nemenin ultah gue. Tapi kenyataannya? Hilang entah kemana, bikin gue jadi bahan ketawaan orang. Qin Huaizhou, omong kosongmu cuma bikin berisik aja. Itu karena aku... Itu karena kamu tidak apa-apa. Dengar pangeran, wong kau juga nggak suka gua. Mending kasih surat cerai. Kita berpisah dengan ikhlas, masing-masing hidup bahagia. Jalani hidupmu sendiri. Aku jalani hidupku sendiri. Bagus, Shen Wanyi. Kau benar-benar ingin bercerai dengan Yang Mulia ya? Ya, sangat-sangat ingin. Sekarang aku lebih memilih tidak melihat wajahmu lagi. Bagus, Shen Wanyi. Kau benar-benar ingin bercerai dengan Yang Mulia ya? Ya, sangat-sangat ingin. Sekarang aku lebih memilih tidak melihat wajahmu lagi. Aku juga tidak mau tinggal di tempatmu. Dasar kodok cacat 3 kaki susah dicari, tapi pria biasa 2 kaki banyak di jalanan. Sini nggak perlu kamu. Mengapa saya begitu marah mendengar tentang perceraian? Jangan-jangan aku benar-benar suka padanya. Tamu agung, silakan masuk. Silakan masuk. Ku dengar di sini ada lelaki tampan. Iya betul, kami punya apa? Punya Anda mau. Carikan yang terbaik untuk selirku. Wahai, ternyata Yang Mulia Permaisuri. Mari masuk. Lelaki begitu banyak, lebih baik pesan model pria. Qin Huaizhou, kalau kamu nggak temani aku, masih banyak pria ganteng. Siapa yang mau sama kamu? Ayo pergi. Hehehe, kakak. Silakan masuk. Hahaha, ayo. Hehehe, kakak. Silakan masuk. Woi, cepat isi gelasnya. Kakak, minumannya sudah datang. Ayo minum, coba arak persik spesial kami. Ini anggur terbaik kami, biar saya suapi kakak.
Iya, hahaha. Ada juga ikan asam manis danau barat kita. Ah! Pelan-pelan. Haha. Ah, hehe. Shenwanyi. Ini anak siapa? Anak ini memang lucu rupanya. Singkirkan tangan kotormu. Apa yang kamu lakukan, nak? Si kecil, kamu kemana tadi malam? Sekejap mata langsung menghilang. Loh, anak ini kenal sama permaisuri? Aduh, kalian jauhi dia. Atau jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Bukan si kecil, tempat ini bukan untukmu. Aku akan suruh orang mengantarmu pulang. Penjaga! Aku tidak mau pergi dengan mereka. Penjaga! Aku tidak mau pergi dengan mereka. Lagi pula sekarang aku anak kecil, tipu dia dulu supaya pulang. Merengek juga tidak memalukan sih. Aku tidak mau pergi, tidak mau. Bocah kok tidak pintar baca suasana sih. Kalau tidak temani aku, nanti aku nangis loh. Loh, iya, sini. Aduh, aku ikut kamu pulang ya. Kamu tidak apa-apa? Bukannya kamu orangnya Qin Huaizhou? Datang untuk apa? Aku? Wangi itu khawatir padamu, menyuruhku mencarimu. Hahaha, mungkin dia tidak bermaksud baik menyuruh orang memata-matiku. Pria picik benar-benar menjengkelkan. Hahaha, mungkin dia tidak bermaksud baik menyuruh orang memata-matiku. Pria picik benar-benar menjengkelkan. Aku seperti menyukainya. Kok rasanya jadi buruk sekali? Kok kamu di sini? Kalau tidak, kamu pikir yang seharusnya di sini adalah pria tak senonoh yang kamu temui tadi malam? Memang kamu tidak berguna. Aku cari orang lain untuk menghibur kuku. Ada apa? Shen Wanying. Aneh, Xiao Budian kemarin jelas tidur bersamaku. Kok orangnya hilang? Shen Wanyi, kamu mau kemana? Hanya tidak ingin melihatmu. Bisa kamu atur? Qin Huaizhou kamu? Aku salah. Kok Qin Huaizhou juga bisa meminta maaf pada orang? Tidak merayakan ulang tahunmu adalah kesalahanku. Wajar jika permaisuri marah. Aku janji, pasti mengadakan ulang tahun yang memuaskan untukmu. Jangan marah lagi ya. Itu baru lebih baik. Belakangan ini Wangnya semakin perhatian pada wanita sialang itu, bahkan Shizi pun terpengaruh olehnya. Nona, dalam keadaan ini, kalau kamu ingin merebut kedudukan permaisuri, mungkin, hanya dengan dia belum layak bertarung denganku. Kedudukan permaisuri ini hanya bisa milikku, karena Shen Wanyi ini tidak tahu diri. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Aneh, Yan mengirim orang bilang mau ajak makan, tapi kenapa nggak kelihatan? Bos, oke, siap. Sajikan makanan dan minuman terbaik di sini. Baik, silakan tunggu sebentar. Datang tuan, wah. Ini juga anggur yang bagus. Loh, makasih.
Jangan sampai gagal kerjakan ini, nanti kalian bisa celaka. Oke, ayo berangkat. Pangeran, kelihatannya semua barang bagus di kota ini sudah. Pangeran beli semua. Di kamar permaisuri juga nggak muat tuh. Kalau gitu, bikin gudang baru di istana buat menyimpan barang-barang permaisuri. Loh, Pangeran, lihat itu. Itu kelihatannya Xiao Tao, pelayan Nona Jiang. Dia sembunyi-sembunyi mirip maling saja. Diam. Masalah ini jangan sampai ada kesalahan. Hei, jangan khawatir. Kali ini saya sengaja beli obat kuat. Wanita suci paling hebat pun bakal kepanasan kena obat ini. Sekarang permaisuri sudah kena obatku. Mungkin dia sudah bersenang-senang dengan orang yang saya kirim sekarang. Hahaha, bagus. Dia dalam bahaya. Gadis ini saya serahkan pada kalian. Wah, gadis ini cantik banget. Barangkali ini kita cuan besar nih. Katanya permaisuri ini juga jago masak. Dia juga dikasih obat, nggak tahu bakal tahan atau tidak nanti. Kamu duluan, aku jaga di pintu. Cepetan ya! Goblok, sini. Manis kakak datang ya, hahaha. Bangsa Changfeng, bawa mereka pergi, jaga ketat. Kamu istirahat yang cukup, aku cari tabib dulu. Aku gerah panas sekali. Shang Yi, tenang dong. Lihat baik-baik siapa aku ini. Qin Huaizong. Shang Yi. Ini gara-gara kamu sendiri. Sudah beres urusannya? Tenang, Jie Qiao. Sekarang Shen Wanyi sedang asik berdua dengan dua pria kekar. Dia harusnya berterima kasih padaku. Sudah mencarikannya jodoh idaman. Aku harus beritahu Ibu Suri kabar ini. Keadaannya seperti itu. Kudengar selirnya masih belum keluar dari kamar penginapan. Sebaiknya kamu lihat langsung. Shen Wanyi, ketahuan selingkuh sama Ibu Suri. Kau tak akan bisa bangkit lagi. Posisi selir pasti akan jadi milikku. Kacau. Sungguh kacau. Sial, kenapa harus berubah wujud sekarang? Gebrak pintunya. Ibu. Shen Wanyi, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kakak, masih asik berdua ya? Ibu Suri datang malah tak memberi salam. Apa yang terjadi? Pengawal. Bawa pulang si tak tahu malu ini ke istana. Aduh, yang mulia. Aduh, kenapa harus berubah jadi anak kecil sekarang? Chen Wanyi, sebagai selir, kau tak tahu aturan. Berani-beraninya berselingkuh dengan pria lain, kurang ajar. Saya tidak... Apa saya ini buta? Saya lihat sendiri tadi, masih berani menyangkal? Rupanya saya terjebak. Ah, yang mulia, jangan! Dalam keadaanmu sekarang, percuma pergi ke sana. Yang paling mendesak adalah mengembalikan wujudmu. Kalau bisa kembali, mana mungkin saya kebingungan begini. Hari ini Dayang Yanyan menyuruh saya makan di kedai bersamanya. Saya pergi sendiri, setelah minum teh merasa tidak enak badan. Langsung istirahat di kamar kedai. Hari ini Dayang Yanyan menyuruh saya makan di kedai bersamanya. Saya pergi sendiri, setelah minum teh merasa tidak enak badan. Langsung istirahat di kamar kedai. Kakak, kami semua lihat pakaianmu tidak rapi di dalam kamar. Jelas baru habis bercinta sekarang ini. Lebih baik kakak mengakui saja kesalahanmu. Kesalahan apa yang saya lakukan?
Saya tidak mengundang putri tercinta makan bersama. Hari ini Kak Jiang beralasan membawa Dayang saya pergi. Jangan-jangan dia yang berbuat? Nyonya tua, menurut catatan tabib istana, Putri dan Yang Mulia belum mengadakan malam pertama. Kalau Putri terus membantah, lebih baik periksa keperawanannya. Biarlah bukti berbicara, supaya Putri tidak dirugikan. Baik, keras kepala sapi sungguh. Yang Mulia, mengerahkan tenaga dalam begini sangat berbahaya. Kalau tidak segera kembali wujud asli, dia pasti tidak bisa membela diri. Tapi tabib bilang ini membahayakan jiwa. Yang Mulia jangan terburu-buru. Saya sudah menyuruh orang tangkap pemilik kedai. Nanti kebenaran pasti terungkap. Putri juga akan aman. Nyonya tua, saya sudah memeriksa tubuh sang putri. Putri sudah tidak perawan lagi. Shenwani, kau tenangkan dirimu. Bukan mimpi, aku dan Qin Huaizhong. Tahan dia, hari ini aku akan menggantikan para leluhur. Ajari wanita jalang ini dengan keras. Nenek. Yan, mohon padamu, jangan pukuli Ibu Permaisuri. Yan, kamu sedang apa? Aku tidak izinkan kalian mengganggunya. Oh ya. Kenapa masih diam saja? Cepat bawa Shizi pergi. Lepaskan aku. Nenek, ibu pasti tidak bersalah. Mohon jangan perlakukan ibu seperti ini. Yan akan belajar baik-baik di masa depan. Aku akan penurut, tidak kabur dari kelas. Apapun yang kalian katakan aku dengar. Permaisuri benar-benar hebat, bisa membuat pangeran begitu membela Anda. Kenapa belum cepat bawa Shizi turun? Apakah semua buta? Ibu, lepaskan aku. Lepaskan aku. Hari ini kalian buru-buru salahkan aku. Tidak takut Wang Ye hukum? Kau selingkuh dengan pria lain, perilaku buruk, bahkan Wang Ye tahu. Pasti tidak ampuni kamu. Benarkah? Bagaimana jika aku bilang hari ini yang bercinta denganku adalah Wang Ye? Shenwani, kau bicara omong kosong apa? Aku istri Wang Ye, bercinta dengan Wang Ye di kamar hotel. Ini hiburan suami istri. Mana mungkin disebut perilaku buruk? Jika benar Wang Ye, mengapa dia tidak kelihatan? Wang Fei, lebih baik jangan berkelit lagi. Aku tidak berkelit, undang Wang Ye ke sini, tanya, dan semua jelas. Aku rasa kau di sini cuma bicara omong kosong. Panggil alat hukum keluarga. Menyalahgunakan hukuman pribadi, memaksa pengakuan dengan siksaan, inikah peraturan istana pangeran? Cukup! Bisa bicara manis, serang dia! Lepaskan saya. Putri Permaisuri, menyiksa jari akan sakit ke hati. Rasa sakitnya tak tertahankan. Kalau kau mengaku bersalah dengan patuh, Nyonya tua mungkin akan memberimu kematian yang cepat. Apa kesalahanku? Sudah diambang kematian. Masih berani bersikeras? Hari ini saya akan lihat seberapa kuat tulangmu. Mau mengakui kesalahan? Tidak. Kerahkan tenaga. Kenapa Bos Yuyun belum datang juga? Seharusnya sebentar lagi. Lebih keras lagi. Tidak bisa menunggu lagi. Pangeran memaksakan diri menekan racun guna-guna seperti ini? Terlalu berbahaya. Aku paksa. Akan kulihat apakah dia akan menyerah. Apakah aku akan segera mati? Hentikan sekarang. Qin Huaizhou, kau datang. Jangan takut, selama aku di sini, takkan ada yang berani menyakitimu lagi. Pangeran, kedatanganmu tepat waktu. Berani berhubungan dengan pria luar? Kapan pernah ada hal memalukan seperti ini di Istana Qin? Hari ini di hadapan leluhur, hukum dia sampai mati dengan tongkat. Sebagai peringatan. Ya, Yang Mulia. Putri malah melakukan hal yang memalukan ini. Sama sekali tidak menghormati Yang Mulia. Yang bersama Putri di rumah minum hari ini bukan orang lain, hamba sendiri. Kenapa? Siapa yang berkeberatan? Seng Guaizhou. Kamu terluka, jangan bicara. Kehormatanmu akan hamba kembalikan. Bagaimana mungkin? Bagaimana tidak mungkin? Kalau bukan hamba, apa kamu yang mengatur dua lelaki itu? Wang Yi, apa maksud Yang Mulia? Xining tidak mengerti. Wang Ye, pelakunya sudah dibawa. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Bila ada dusta sedikit saja, hamba akan mencincang tubuhmu. Dia yang menyogok aku untuk mencari orang merusak kehormatan putri.
Berani sekali kamu diam-diam berulah seperti bajingan ini. Tuan Putri, Xiao Tao yang bodoh. Aku tak tahan lihat Putri selalu memfitnahimu. Aku nekat melakukan ini. Xiao Tao, kamu memang tolol. Perbuatan jahat seperti ini nyaris merenggut nyawa Putri. Bagaimana bisa kamu? Wang Ye, kesalahan ada pada hamba. Tuan Putri tidak terlibat, jangan marahi dia. Yang dituakan, Ning bersalah tidak bisa mengawasi pelayan. Hingga terjadi kesalahpahaman ini, semuanya kesalahan Ning, sang pelayan yang brengsek. Tak perlu menyalahkan diri sendiri. Sudah, perkara selesai. Pasukan bawa semua pelaku. Eksekusi mati dengan tongkat. Tuan Putri, ampun, ampun. Tuan Putri, tolong aku. Wang Ye, semua salahku membuat pelayan berulah terkutuk ini. Permaisuri terluka. Kalau setiap kali pelayannya tidak bisa diatur, apa tiap kali juga permaisuri harus dipermalukan olehmu? Saya... Mulai sekarang, tanpa izinku, Nyonya Jiang tidak boleh masuk ke kediaman pangeran. Harap jaga perilaku. Shen Wanyi, kenapa nasibmu selalu lebih baik dariku? Kutunggu, aku takkan biarkan kau hidup tenang. Shen Wanyi, kenapa kau selalu beruntung? Tunggu saja, takkan kubiarkan kau bahagia. Maaf, karena kau sampai dipermalukan begini. Jangan pergi. Aku tidak pergi. Aku hanya mengambil air untukmu. Sakit. Tuan tabibnya sudah datang. Demamnya tidak turun, cepat periksa. Baik. Tuan Muda, tadi Anda memaksakan tenaga padahal baru menetralkan racun. Meski khawatir pada permaisuri, jaga juga kondisi tubuh Anda. Bagaimana kalau Tuan istirahat dulu? Saya yang jaga di sini. Aku tak apa. Bagaimana keadaannya? Tuan, luka luarnya tidak mematikan, Tapi karena dipukul terus 2 kali, luka lama belum sembuh sudah tambah baru, sehingga suhunya tiba-tiba naik. Harus rutin minum obat beberapa hari ini. Istirahat sejenak. Gunakan obat yang terbaik dan termahal. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Baik. Chang Feng, Anda tapi ambil obat. Andai bukan karena aku mengancam nyawa keluarga Xiao Tao, untuk menanggung kesalahan pasti bahaya. Sekarang Tuan Muda mulai mencurigaiku. Takkan kubiarkan dia makin sayang pada Shen Wanyi. Anda pasti adik tiri Shen Wanyi, putri selir keluarga Shen? Hamba Shen Rauru memberi salam pada Nona Jiang. Akhirnya lega. Cuma dipukuli, harus segitunya. Seminggu gak boleh turun dari tempat tidur. Putri Permaisuri, Baginda juga khawatir dengan kondisi Tuan Putri. Gimana? Sudah membaik? Aku sudah baik kan? Baginda menghadiahkan emas 10.000 tael untuk ulang tahun permaisuri. 100 guci keramik Yue Yaomi, 12 tongkat giok mutiara putih Hotan, 1000 kaki sutra es bulat Sichuan. Utusan mutiara malam Laut Timur. Kamu terlalu sungguh-sungguh deh. Ulang tahunku kan sudah lewat. Ngapain juga kasih banyak hadiah? Haha, oh cepetan sini ambil semua simpan. Cepetan, sana ambil. Dadah. Dadah. Ulang tahun memang sudah lewat. Tapi hadiahnya harus tetap diberikan. Janji terakhirku batal, itu salahku. Wan mau maafin aku. Nggak marah lagi kan? Ngomong apa sih? Karena kita sudah berhubungan sebagai suami istri. Mulai sekarang kaulah satu-satunya permaisuriku. Kayaknya aku juga suka sama Qin Huaizhou, tapi di buku aslinya aku bukan tokoh utama. Jika setelah itu... Saya... Hari ini cuacanya bagus, mau jalan-jalan lihat bunga. Ngapain dipikirin banyak-banyak? Mungkin tokoh utama dari cerita asli nggak muncul kali ya. Wang Fei, ibu hehe. Yanyan bilang pengen makan kue bikinan ibu, aku sudah bilang berkali-kali sama dia. Penyakit ibu belum sembuh. Nggak apa-apa, ikut aku pulang, nanti ibu bikinkan. Kamu sibuk saja. Wang juga mau makan. Qin Huaizhou, kamu udah gede loh, nggak malu. Ini maksudnya mau usir Wang pergi?
Kamu kayak orang yang gampang diusir. Kamu kan Wang Fei-nya, Wang. Wajar saja kalau bersama-sama. Aduh, malu-malu, hehehe. Kakak perempuan. Shenrou, tokoh utama dari buku aslinya benar-benar muncul? Shenrou, tokoh utama dari buku aslinya benar-benar muncul? Tokoh utama di buku aslinya adalah selir yang selalu bertentangan dengan Jiang Xianing. Adik tiriku dan Qin Huaizhou jatuh cinta pada pandangan pertama. Tokoh asli di buku ini turun panggung terlalu cepat, bahkan belum sempat muncul. Kakak, lama tidak bertemu. Hehehe, Roro kangen banget sama kakak. Adik. Ini pasti kakanda ipar ya? Dengar-dengar kakak nikah sama pria baik yang sangat menyayanginya. Aku sangat iri loh. Kalau Wang lagi punya wanita cantik dalam dekapan, Wang Fei duluan ya. Mana? Pria nggak mungkin nolak wanita yang datang sendiri. Shenwanyi, dari kecil aku selalu lebih hebat darimu. Kenapa kamu bisa jadi Wang Fei, aku enggak? Qin Huaizhou suka siapa terserah dia, ngapain aku marah? Aku juga nggak suka dia. Nanti kita cerai. Jadinya bebas lepas aja. Jalan masing-masing. Siapa bilang aku mau cerai sama kamu? Bukannya kamu bersama Shenrou? Shenwanyi, kamu beneran bodoh atau pura-pura? Nggak lihat aku suka sama kamu? Kamu bilang suka sama aku. Kalau nggak suka, ngapain aku ngikutin terus? Pikir aku nganggur banget. Tapi di cerita aslinya, Qin Huaizhou jatuh cinta pada pandangan pertama sama Shenrou. Dia kan cinta sejati Qin Huaizhou. Tapi kamu suka Zhang Doro kan? Sok cantik kayak merak mengembangkan ekornya. Aku paling nggak suka tipe cewek norak kayak gitu. Tapi dia lebih cantik, badan lebih bagus, apalagi? Shenwanyi, kamu lagi cemburu ya? Aku enggak. Masih ngomong nggak? Harus dihukum. Di hatiku cuma kamu, nggak ada yang lain, sampai kapanpun. Kalau kamu... Apa ada aku di hatimu? Cepatlah pergi, masih ada besok. Masih banyak waktu kok. Dasar kayu mati, nggak becus menggoda pria aja. Masih mau lawan Shenwanyi? Mimpi kali kamu? Nona Jiang, semua gara-gara Shenwanyi ngejaga pangeran terlalu ketat. Kasih satu kesempatan lagi, pasti ku buat pangeran tergila-gila padaku. Ini bubuk angin semiku beli dari pedagang barat. Kalau gagal lagi, pulang lalu ke keluarga Shen sana. Tenang, kali ini pasti tak mengecewakanmu. Pangeran. Wan. Kenapa kamu? Pangeran, mungkin kakak sendiri kesulitan merawatmu sendirian. Rower hanya ingin melihat apa ada yang bisa dibantu. Keluar. Kalau pangeran tidak butuh, Rower pamit dulu. Pangeran, kau baik-baik saja? Qin Huaizhou ini janji habis urusan malam ini datang mencariku. Tapi malah menghilang lagi. Urusan istana sedang banyak, pasti pangeran masih sibuk memeriksa dokumen. Bukan sengaja kan?
Malam ini Sang Putri Fei mau jadi istri yang baik sekali saja. Ayo kita antarkan makanan malam untuk pangeran. Pangeran, kalau lelah ku bantu kau tidur di ranjang. Setelah malam ini, pangeran akan menjadi milikku. Kenapa kau mengetuk pintu? Jangan-jangan dia sedang main perempuan di dalam. Shenroro, kenapa kau di sini? Kakak sudah larut begini. Tentu sedang melakukan hal yang semestinya. Qin Huaizhou, dasar brengsek mata keranjang. Katanya tidak suka Shenroro. Kakak jangan berisik, pangeran sudah tidur. Minggir. Berisik sekali. Berisik sekali. Ini kok anak kecil? Di mana Wang Yan? Shenroro itu masih kecil. Kok ternyata punya selera macam ini? Shen Wanyi, jangan asal tuduh aku. Shenroro, jijik saja kau tega meracuni anak sekecil ini. Aku enggak. Ye Qing, cepat panggil tabib. Racun bukan untuk pangeran. Kok malah diminum anak kecil? Cek ke papa. Kau bocah nakal, jelasin mana pangeran. Kakak, tolongin. Itu perempuan sinting. Dia nangkep aku mau. Dasar kau. Jangan ngomong sembarangan, jelasin. Iya dia. Dia buka bajuku. Aduh, aku enggak. Shenroro, butuh laki cari di luar sana lah. Tak hanya kau tega sama bocah segini. Orang, bawa dia ke pengadilan. Loh, kenapa kalian ada di kamar Qin Huaizhou? Aku takut banget jadi lupa. Sudahlah, sepertinya kau memang kaget berat. Entah si bangsat Qin Huaizhou ngilang kemana lagi. Kini kakak antar kamu istirahat dulu ya. Yuk. Shenroro benar-benar beban, kerjaan gagal mulu. Racun malah kena anak kecil, payah banget. Nona, tadi Nona suruh panggil pangeran muda. Pangeran muda nggak mau datang. Katanya lagi makan hotpot sama permaisuri. Shuwanyi. Baiklah, sepertinya harus pakai jurus terakhir. Kali ini Shen Wanyi harus mati. Bersenang-senanglah, jangan lari-larian, harus patuh ya. Ya, yuk. Qin Huaizhou si brengsek ini tidak tahu pergi kemana lagi. Ya, cukup begini saja. Pergi, selesaikan urusan ini dengan bersih. Ya. Lihat ini. 2 anak laki-laki mau lihat layang-layang. Hei bos, ini berapa harganya? Ini 5 wen, yang ini? Ini 10 wen, suka atau tidak? Ada 2 anak, bantu yang mana? Tidak tahu. Biarin saja, bawa semuanya. Hei, apa yang kalian lakukan? Hei, apa yang kalian lakukan? Permaisuri, ada kabar tentang Yanyan? Baru saja seseorang mengirimkan kertas pesan ini. Ingin Qin Yanyan datang sendiri ke selatan kota untuk menyetujui. Permaisuri, Anda tidak bisa pergi sendirian, terlalu berbahaya. Biking, kamu cari Chang Feng, suruh dia cepat beritahu pangeran. Aku pergi dulu. Aja. Jangan berlambat-lambat, nyawa orang dipertaruhkan.
Dua bocah nakal mau lari ya? Hanya waktu aku makan siang, kamu seperti tidak mau hidup. Bukan, kamu anjing ya. Aku sudah cukup. Berhenti! Kalian disuruh menangkap pangeran kecil. Bukannya bawa anak liar ini buat apa? Bukan, dua anak ini selalu di dekat Shen Wanyi itu. Kami berdua nggak bisa bedain. Sudahlah. Lagi pula Shen Wanyi juga sayang banget sama si anak haram ini. Baguslah buat tambahan tawaran. Kak Jiang, kok kamu? Kak Jiang, kamu masih ingat aku kakakmu ya? Waktu mesra-mesraan sama permaisuri ibumu kok nggak ingat aku? Kamu mau apa? Ya mau mengantarkan kamu bareng permaisuri ibumu ke liang kubur. Nanti aku bilang ke pangeran kalau permaisuri bawa pangeran kecil keluar terus bikin dia tewas tenggelam. Karena takut dituntut, terus kabur? Jadi posisi permaisuri bakal jadi punyaku. Ternyata kamu perempuan jahat. Nggak takut ketahuan sama pangeran? Ketahuan? Itu juga kalian sempat ketemu, pangeran dulu baru bisa. Sepengetahuanku, pangeran lagi keluar kota beberapa hari ini sebelum dia balik. Kalian semua bakal masuk neraka. Mending mulai dari kamu dulu. Jangan! Shen Wanyi buat anak haram kecil segini sampai marah-marah gitu. Memalukan banget. Jiang Xianing, memang benar kamu? Lepaskan dia. Permaisuri, karena kamu sangat menghargai anak liar ini. Dia sekarang di tanganku, minta ampun nggak boleh gini caranya. Gini deh, kamu berlutut minta sama aku bakal lepaskan dia. Gimana? Aku hitung 30, kalau nggak berlutut, siap-siap urus jenazah anak haram kecil ini. 32. Shen Wanyi, kau tidak... Wah kakak, lihatlah Shen Wanyi. Rupanya kau cuma segini. Biasanya kan hebat-hebat. Buat bocah kecil begini saja sampai rela berlutut padaku. Jiang Xianing, aku tidak sepertimu. Aku punya nurani. Kau hanya mau mencapai tujuanmu dengan segala cara. Segala cara? Shen Wanyi, ini semua kau yang memaksaku. Jiang Yining, apa yang hendak kau lakukan? Aku ini orangnya baik hati, suka menolong orang. Begini saja. Nyawamu untuk menukar nyawa mereka berdua. Tusuk saja dadamu sendiri sekali. Aku akan lepaskan mereka. Setuju? Bu, jangan. Baik. Kau jangan main-main dengan janji. Atau aku... Jadi hantu pun aku tak akan membiarkanmu. Jangan. Wan. Bocah kecil ini malah menyelamatkanku. Shen Wanyi, dasar kau bodoh. Tapi hari ini, kau dan mereka takkan ada yang kulewatkan? Apa yang terjadi? Wang Ye. Berdiam saja buat apa? Serang. Hei, masakannya sudah siap. Cepat ambil sayurnya. Hei, apa? Hei, panggil ayah. Cari perhatian saja kau. Kalau kamu terus begitu, awas aku pukul pantatmu. Shen Wanyi. Hehehe. Kalau bukan karena aku memaksakan tenaga dalam untuk menyelamatkanmu dulu, mana mungkin racun sisa di tubuhku belum bersih sampai jadi begini. Sekali-kali malah berubah wujud. Sudah, jangan mengeluh lagi. Diam deh. Makan. Makan. Anak baik, kita tidur yuk. Shen Wanyi, sudah kubilang jangan perlakukan aku seperti anak kecil. Bisa tidak? Tapi kamu sekarang memang masih kecil. Awas ku pukul pantatmu lagi. Nih, kamu bisa apa? Wan. Barusan siapa yang berani memukul pantatku?